Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bikin geger, seorang anak terjebak dalam lift sekolah saat akan naik ke lantai 3 seorang diri. Tempat futsal ternyata hanya kedok untuk dijadikan lokasi judi kasino dengan omset ratusan juta rupiah. Diduga cemburu, seorang influencer di Cianjur dianiaya mantan kekasihnya hingga alami luka. Kita ke informasi pertama. Seorang anak terjebak dalam lift sekolah saat akan naik ke lantai 3 seorang diri. Korban diselamatkan petugas damkar tanpa luka. Wanita ini langsung menangis lega setelah anaknya bisa dikeluarkan dari dalam lift. Sebelumnya sebuah lift di sekolah MGI Cijenjing Kabupaten Ciamis tiba-tiba macet saat tengah mengangkut seorang anak di dalamnya. Korban yang berada di dalamnya pun sempat menangis histeris karena ketakutan. Kejadian ini langsung dilaporkan oleh pihak sekolah ke petugas damkar Ciamis. Petugas yang datang membutuhkan waktu 1 jam untuk membebaskan korban dari dalam lift yang macet. Awalnya kami dapat laporan dari pihak yang bersangkutan bahwa ada lift, salah satu lift macet di sekolah tersebut. Karena kami yang dilaporan langsung kami ke lokasi. Ada berapa orang di lift itu, Pak? 1 orang. 1 orang. Berhasil diselamatkan, Pak? Alhamdulillah selamat, tidak ada apa-apa. Tidak ada luka atau apa, cedera? Tidak ada, alhamdulillah. Berapa lama Pak itu proses evakuasi, Pak? Menurut keterangan anggota sekitar setengah jam lah. Setengah jam ya. Meskipun korban tidak mengalami cedera, namun ia mengalami trauma dan takut serta panik karena berada di dalam lift seorang diri. Korban pun disambut pelukan sang ibunda yang juga khawatir akan nasib anaknya. Eko Siabudi melaporkan dari Ciamis. Sekelompok orang membacok juru parkir di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Belum diketahui motif di balik penganiayaan ini. Rekaman kamera pengawas menjadi saksi sekelompok orang berjumlah lebih dari 10 orang yang mengendarai sepeda motor mengejar seorang lelaki di Jalan Bale Endah, Ketapang, Kabupaten Bandung, Senin lalu. Korban sempat berlari dan masuk ke warung kelontong. Namun beberapa orang pelaku membawa senjata tajam sejenis celurit kemudian masuk ke warung dan membacok korban. Korban pun mengalami luka di lengan kiri. Belum diketahui motif para pelaku, sedang korban yang diidentifikasi bernama Julianto adalah warga yang bekerja sebagai juru parkir. Si korban ini, si Juli ini beli rokok ke sini. Setelah beli rokok ke sini, kemudian nongkrong lah di sini, di dekat gedung ini. Nah, setelah nongkrong di dekat gedung ini, kemudian ada si pelaku lewat. Melihat si Juli, entah apa permasalahannya, kemudian mengejar, lari dulu ke sana, kemudian lari ke sana, balik lagi ke sini, masuk ke sini. Lalu mah ada yang beli rokok, terus udah pulang, sempat nongkrong di situ, nggak tahu permasalahannya apa, cuman tiba-tiba dikejar, sana, terus balik lagi masuk ke dalam gitu. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar resah dan meminta aparat kepolisian meningkatkan patroli untuk meningkatkan keamanan. Polisi yang melakukan penyelidikan masih memburu para pelaku yang sudah teridentifikasi lewat rekaman kamera pengawas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebuah tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung digerebek polisi. Rupanya tempat futsal hanya kedok bagi lokasi judi kasino dengan omset ratusan juta rupiah. Puluhan penjudi ditangkap dari tempat tersebut. Bagi orang awam, tak ada yang menyangka kalau tempat persewaan lapangan futsal di Jalan Ahmad Yani Lengkong, Kota Bandung ini beroperasi hanya sebagai kedok bagi praktik perjudian atau kasino. Praktik ini baru terungkap setelah petugas gabungan Polda Jabar dan Polrestabes Bandung menggerebek tempat ini Selasa dini hari.
Kasino ini memiliki 2 jenis tempat bermain, yaitu kasino biasa dan VIP dengan jenis permainan niu-niu dan bakarat. Dari penggerebekan, polisi menangkap 63 orang pemain judi, manajemen, serta 3 orang pengelola kasino. Disita juga barang bukti berupa uang tunai sebesar 390 juta rupiah yang diduga sebagai uang taruhan dan meja judi untuk waktu hanya 10 menit. Kita amankan tadi ada 37 orang, itu adalah karyawannya. Kemudian 23 adalah pemain judi, dan kemudian 3 orang penanggung jawab atau manajemen yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian barang bukti yang sudah kami sita, selain yang ada di sini, ya, ini ada 10 set meja kasino, ya. Ini ada berapa kita nafas ini, dan ada juga di ruang VIP, ya. Ruang VIP ini peruntukannya untuk para pemain yang minimal untuk taruhannya itu 3 juta. Saat ini seluruh para pejudi dan pengelola kasino yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar. Polisi juga masih berupaya melacak sudah berapa lama lokasi judi kasino ini beroperasi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pasca penggerebekan sebuah kasino berkedok ke lapangan futsal di Kota Bandung, Polda Jabar menetapkan puluhan tersangka, termasuk pejudi, manajemen, dan seluruh karyawan. Polisi juga menyita uang senilai 3 miliar rupiah yang ditemukan di lokasi kejadian. Polda Jabar telah memeriksa 63 orang dari lokasi tempat judi alias kasino di Jalan Ahmad Yani Lengkong, Kota Bandung, dan menetapkan 44 orang sebagai tersangka termasuk penjudi, manajemen, dan seluruh karyawan di tempat tersebut. Saat digerebek, dalam ruangan ada 10 meja yang digunakan sebagai tempat berjudi. 1 orang tengah berjudi di meja umum serta 6 orang berjudi di ruang VIP. Dari tempat tersebut, petugas juga menemukan uang tunai senilai 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar rupiah yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Berlokasi di tempat yang sebelumnya digunakan sebagai tempat karaoke. Ini baru saja kurang lebih 3 hari yang lalu beroperasi. Menjadi tanya besar kita semua, ini kok berani-beranian gitu. Ada juga ruang VIP yang pada saat itu kita dapati ada 6 pemain yang sedang bermain di ruang VIP. Jadi perjudian di sini dibagi dalam 2 ruang. Ruang biasa untuk member-member biasa dan 1 ruang VIP. Biasanya ruang VIP ini yang pemodal besar. Seluruh tersangka dijerat pelanggaran pasal 303 KUHP tentang perjudian dan terancam kurungan penjara 10 tahun serta denda mencapai 25 juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Apakah sistemnya sama dengan... Sudah 1 pekan bencana pergerakan tanah menghancurkan puluhan rumah warga Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Kini warga yang menjadi korban masih bertahan di pengungsian dan menunggu direlokasi ke tempat yang lebih aman. Seperti inilah kehidupan di pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah di Gor Desa bagi korban bencana tanah bergerak di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Selasa lalu. Sebagian warga yang rumahnya ambruk atau rusak parah sudah hampir sepekan tinggal di posko pengungsian. Mereka melanjutkan hidup di pengungsian berbekal baju salin dan barang-barang yang masih dapat diselamatkan dari rumah, serta bantuan kasur, matras untuk beristirahat. Tidak hanya orang dewasa atau lansia, banyak anak-anak juga balita yang mengungsi dan beraktivitas di sini. Warga menyatakan siap jika pemerintah daerah akan merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Di Gor ini baru 2 malam sekarang, sebelumnya kan di Aula Desa. Di Aula Desa dapat 3 hari apa 4 hari gitu. Jadi sekarang dipusatkan di sini? Iya, karena pengungsinya kan semakin banyak, jadi dipindahin ke sini. Rumah saya udah rata sama tanah. Udah rata dengan tanah? Iya, yang pertama runtuh. Udah nggak bisa ditinggalin? Udah sama sekali, materialnya juga nggak tahu.
Katanya kata yang bilang mah udah ambruk semuanya lah. Punya adik, punya mama, punya bibi, kan berdekatan gitu. Parah kan Ibu? Ya saya belum parah banget sih. Belum parah banget. Tapi takut gitu menyusul. Menyusul aja. Kalau direlokasi atau dipindahkan ke tempat lain, Ibu siap Bu? Ke tempat lebih aman? Siap. Tercatat hingga saat ini warga yang mengungsi di Gor Desa Pasir Munjo berjumlah 65 orang termasuk 11 orang anak dan 9 balita. Sedang sisanya adalah orang dewasa dan lansia. Akli melaporkan dari Purwakarta.